Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini tertulis dari Hagai 2 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Jerubabel. Demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan, bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sobat Kairos, kegagalan untuk meraih sesuatu yang kita percayai dan kita harapkan seringkali memutuskan asa hidup kita. Dari kegagalan itu, tanpa disadari kita justru terpuruk dalam kekecewaan, sehingga kita menjadi takut untuk bangkit dan melakukan sesuatu. Bahkan juga kita menjadi takut untuk bisa kembali membangun harapan karena kegagalan yang dirasakan begitu sangat pahit. Bila demikian, dapatkah kita menjalani hidup dalam ketakutan dan perasaan kecewa? Tuhan berjanji akan tetap menyertai kita. Janji itu disampaikannya kepada Nabi Hagai kala itu. Penyertaan Tuhan itu ditandai dengan ekstensi rohnya yang tinggal di tengah-tengah kita. Mengapa roh Tuhan tinggal bersama-sama dengan kita? Jawabnya adalah agar kita jangan takut. Ketakutan sering membuat kita lupa ekstensi Allah di tengah-tengah kita. Itulah sebabnya Tuhan menegur dengan perantaraan Nabi Hagai. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu kenyang tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Oleh karena apa? Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sebab kamu masing-masing sibuk dengan urusanmu sendiri. Itu tertulis dalam Hagai 1 ayat 5-6 ditambah dengan ayat 9. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir karena banyaknya musuh atau sumber penghasilan yang kurang mencukupi. Ketika kita bertanggung jawab dalam kewajiban kita dan mulai dengan segenap hati menaati Allah, mungkin kesukaran-kesukaran nampak bertambah dan ketidakberdayaan kita menyebabkan kegagalan tertentu itu sendiri. Dalam keadaan demikianlah firman Tuhan berkata, rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Pembuangan dan hancurnya bait suci tentu menjadi dua hal yang sangat pahit, bahkan menyisakan bagi bangsa Israel itu sendiri. Karena begitu pahitnya mereka bahkan tidak langsung membangun kembali bait suci dan reruntuhannya setiap mereka pulang dari pembangunan. Untuk itulah Allah berfirman kepada Bupati Yehuda ketika itu, imam besar dan segenap lapisan masyarakat Yahudi supaya mereka menguatkan hati. Allah menyentuh hati setiap orang Israel dan memberi semangat baru sehingga mereka dapat bangun dari kesedihan dan sadar bahwa mereka harus bangkit dan membangun kembali bait suci itu. Kehadiran Allah itu kembali ditegaskan dengan kembali menyatakan janjinya supaya mereka berani untuk kembali melangkah dalam hidup, dalam naungannya. Pembangunan bait suci bukan sekedar pembangunan gedung biasa. Ada visi yang menyemangati dan harapan yang diperjuangkan bersama bahwa roh Allah, roh Tuhan berdiam di tengah-tengah umat. Bait suci itu pun dianugerahi dengan kemuliaan khusus, sehingga bangsa-bangsa akan mempersembahkan harta benda mereka. Dari sanalah Tuhan semesta alam akan memberkati Yehuda dalam damai sejahtera. Ya tidak heran bila kemudian bangsa Yahudi membangun bait suci dengan segenap hati dan penuh semangat. Kunci membangun bait suci itu berada dalam hati yang kuat. Bila kita ingin beribadah dengan setia dan berelasi dengan Tuhan, kita perlu menjaga hati kita tetap kuat. Saat kita mengalami kesedihan atau merasa lemah, dengarkanlah firman Tuhan, ialah yang menjadi menguatkan dan menyertai kita. Dalam membangun hidup ini, kita dimampukan supaya memiliki hati yang kuat karena Tuhan telah berfirman, kuatkanlah hatimu. Kehadiran Allah dalam kepedihan yang dirasakan bangsa Israel ini menunjukkan bahwa Allah tidak tinggal diam atas umatnya. Oleh karenanya, marilah kita menjaga kehadiran Allah tersebut dengan tidak berkecil hati atas apapun yang terjadi, tetapi senantiasa membangun dan memperbaharui semangat kita. Nabi Hagai menyampaikan bahwa Tuhan menyertai mereka supaya mereka tidak takut. Tuhan mengetahui keinginan hati bangsa Israel untuk kembali membangun bait Allah yang tinggal reruntuhan.
akan ada hambatan dari orang-orang yang tidak suka dan menentang pembangunan tersebut. Penyertaan Tuhan akan nyata ketika mereka bekerja membangun bait Allah. Selama mereka tidak bekerja, maka mereka tidak akan melihat dan mengalami penyertaan Tuhan. Ketika bekerja, maka hambatan rintangan akan mereka hadapi, dan disitulah Allah akan menyatakan penyertaan dalam kuasanya. Oleh karena itu, Nabi Hagai berkata, kuatkanlah hatimu dan bekerjalah. Penyertaan Tuhan akan nyata ketika ada hambatan-hambatan akan terjadi dalam pekerjaan kita. Jadi kunci penyertaan Tuhan adalah bekerja. Kalau kita ingin melihat dan mengalami penyertaan Tuhan, kita harus bekerja. Bekerja untuk membangun bait Allah artinya bekerja untuk memuliakan Tuhan. Banyak orang bekerja tapi tidak mengalami penyertaan Tuhan. Hal itu disebabkan karena mereka bekerja bukan untuk membangun bait Allah, tetapi membangun dirinya sendiri. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.